Bab 136. 3 peringkat teratas. 9 sungai astral dipenuhi dengan rahasia luar biasa. Akan ada beberapa konstelasi abnormal yang berpotensi muncul di lapisan surgawi manapun. Namun, ada juga beberapa rasi bintang yang tidak semua orang mampu membentuk ikatan bawaan dengannya. Rasi bintang jenis ini biasanya memilih tuannya sendiri, mengirimkan daya tarik yang kuat kepada kultivator bela diri bintang saat para kultivator berkelana di lapisan surgawi. Hal ini akan mengarahkan kesadaran mereka, memungkinkan mereka untuk membentuk ikatan bawaan, dan kemudian memadatkan jiwa astral dari rasi bintang tertentu tersebut. Chu Tianjiao dan Chu Chen, keduanya berasal dari klan kerajaan. Namun sungguh mengejutkan bahwa mereka berdua memiliki takdir seorang kaisar, terbukti dari kenyataan bahwa mereka memadatkan jiwa astral dari bintang kaisar ametist. Hal ini membuat banyak orang di kerumunan tercengang. Warga Chu tentu memahami kekuatan jiwa astral Kaisar Ametist. Jiwa astral khusus ini berbentuk tongkat kerajaan dan mampu meningkatkan kekuatan penggunanya dalam segala bentuk serangan. Tidak hanya itu, jiwa astral Kaisar Ametist juga mampu meningkatkan kekuatan jiwa astral lainnya milik penggunanya. Karena Chu Chen memiliki jiwa astral Ametist, ini berarti bahwa dalam pertempuran sebelumnya, dia selalu menyembunyikan kekuatannya dan tidak pernah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun kini, dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Adapun jiwa astral kedua milik Chu Chen, bentuknya berupa jejak telapak tangan. Bisa dibayangkan bahwa rasi bintang tempat ia memadatkan jiwa astral ini, pastilah rasi bintang raksasa berbentuk telapak tangan. Silakan. Chu Chen tersenyum saat tatapan pendekar pedang kedua menjadi berat, sambil melepaskan pancaran cahaya pedang. Chu Chen melangkah maju sambil kedua telapak tangannya bergetar. Jiwa astralnya mengalir dan menutupi telapak tangannya, kekuatan tak terbatas meledak keluar, menyerang pedang kedua dengan ganas. Kecepatan serangannya sungguh luar biasa. Pupil mata orang-orang di kerumunan itu menyipit, mereka melihat bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang dalam sekejap. Meskipun pedang kedua itu kuat, bayangan telapak tangannya terlalu banyak untuk dilihat. Dia mengayunkan pedangnya dengan panik, mencoba bertahan dengan sia-sia. Pedang yang cepat itu bagaikan angin, namun pendekar pedang kedua tidak mampu menangkis rentetan serangan telapak tangan. Dan akhirnya, Chu Chen mengalahkan pendekar pedang kedua. Dia akan bertarung dengan Hou Tai untuk menentukan peringkat keempat dari perjamuan Junlin. Selanjutnya, Orchon melawan Luo Qianqiu. Sosok tua itu menyatakan, dan pandangan para penonton beralih ke panggung tinggi pertama. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Meskipun Orchon kuat, dia bukan apa-apa di hadapan Luo Qianqiu. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dengan peluang tertinggi untuk meraih kejuaraan, Luo Qianqiu dengan mudah mengalahkan Orchon. Para penonton hanya bisa menghela napas takjub. Luo Qianqiu terlalu kuat, hanya Shikong Mingyue yang mampu menandinginya. Dan setelah berakhirnya pertarungan antara Luo Qianqiu dan Orchon, seolah-olah para penonton dapat memprediksi bahwa pertarungan paling sengit akan segera datang. Setelah pertarungan Hou Tai dan Chu Chen, giliran Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue untuk memperebutkan peringkat nomor 1. Chu Chen versus Hou Tai. Saat suara sosok tua itu memudar, pertempuran penentu terakhir baru saja dimulai di platform menjulang kedua. Chu Chen menatap Hou Tai dengan wajah tenang, sambil perlahan berbicara. Kau bukan tandinganku, tak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk ini. Setelah mengalahkanmu, aku akan menantang mereka yang berada di platform pertama untuk memperebutkan salah satu dari 3 peringkat teratas. Hati para penonton sedikit bergetar saat mendengar kata-kata Chu Chen. Chu Chen kalah dalam pertandingan sebelumnya melawan Shikong Mingyue, sehingga para penonton tidak memiliki pendapat yang baik tentangnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Chen sengaja menghindari Shikong Mingyue agar bisa mendapatkan peringkat keempat di platform menara kedua dan menantang 3 besar dalam kondisi hampir sempurna. Sebenarnya, kepercayaan diri Chu Chen berasal dari tingkat kekuatannya. Meskipun Hou Tai sangat tirani, Chu Chen tetap mengalahkannya, dan dari situ, ia memperoleh peringkat keempat beserta kualifikasi untuk menantang mereka yang berada di platform pertama untuk 3 peringkat teratas. Setelah pertempuran ini, Chu Chen berada di peringkat keempat, Hou Tai kelima, sedangkan pendekar pedang kedua berada di peringkat keenam. Dan pada saat itu, pandangan para penonton beralih ke platform pertama. Apakah pertempuran terakhir yang akan menentukan segalanya akan dimulai sekarang? Pertarungan antara Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue akan ditunda, sementara Chu Chen akan melawan Orchon.
Jika Chu Chen kalah, 3 peringkat teratas akan ditetapkan, tetapi jika Chu Chen menang, akan ada pertarungan lain lagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi 3 peringkat teratas. Sosok tua itu mematahkan harapan para penonton dengan satu kalimat. Tapi ini juga bagus, setidaknya mereka bisa melihat siapa yang lebih kuat antara Chu Chen dan Orchon. Pertempuran terakhir untuk menentukan 3 peringkat teratas. Ke arah Akademi Bintang Kaisar, Pak Tua Gu tertawa. Sepertinya kalian melupakan seseorang. Para penonton tampak tercengang, sambil mengalihkan pandangan mereka ke siluet tunggal yang saat ini sedang berdiri di atas platform menara ketiga. Jelas sekali, Gu Tua merujuk pada Qin Wentian. Tapi apa maksudnya? Apakah itu berarti Qin Wentian memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan 3 posisi teratas? 2 rintangan besar, yaitu pedang kedua dan Hou Tai. Bisakah Qin Wentian melewatinya? Setelah pertarungan antara Orchon dan Chu Chen berakhir, aku akan memberinya kesempatan untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk naik ke sana. Sosok tua itu menjawab dengan tenang. Pada awalnya, 2 Ende Sword mendapat pengakuan paling banyak, tetapi akhirnya berada di peringkat ke-6. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat para kontestan di 9 besar final. Qin Wentian ingin menapaki peringkat selangkah demi selangkah untuk meraih kejuaraan? Ini adalah misi yang mustahil. Seandainya saja ia bisa menembus ke tingkat ke-8 sirkulasi arteri, berdasarkan kekuatan dan kemampuan bela diri Qin Wentian, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan 3 posisi teratas. Namun, terobosan tidak datang hanya dengan mengatakan itu. Kultivasi dapat diibaratkan seperti melangkah maju dengan setiap jejak kaki. Seseorang tentu saja perlu mengumpulkan energi astral selain berkultivasi dengan tekun sebelum dapat menembus level tersebut. Meskipun batu meteor Yuan dan obat spiritual berharga lainnya mampu meningkatkan laju kultivasi, tetap saja mustahil untuk menembus level tersebut hanya dengan mengatakan itu. Pangeran Chu, untuk posisi 3 besar, kau tidak akan bisa merebutnya dariku. Suara Orchon dipenuhi rasa percaya diri yang kuat. Meskipun ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chu Chen, ini adalah pertarungan untuk meraih kejayaan, dan karena itu ia akan tetap mengerahkan seluruh kemampuannya. Orchon, meskipun kau kuat, posisi 3 besar sudah pasti milikku. Tidak hanya itu, aku akan membalas kekalahanmu sebelumnya, dan akan membantumu menantang Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Karena kau sudah dikalahkan oleh mereka, bukankah seharusnya kau melepaskan posisimu dan membiarkanku mengambil alih? Suara Chu Chen dipenuhi dengan kepercayaan diri yang luar biasa, keduanya yakin bahwa mereka pasti akan menang. Orchon sudah mendapatkan salah satu dari 3 posisi teratas, dan jika dia disingkirkan, bagaimana dia masih bisa menjaga harga dirinya? Orchon, kau harus menang. Banyak orang di kerumunan yang bertaruh pada Orchon. Saat ini, mereka semua berdoa dalam hati, berharap Orchon akan menjadi pemenang. Jika tidak, batu meteor Yuan mereka akan terbang tertiup angin. Kalau begitu, mari kita bertarung. Orchon mengayunkan tombak panjangnya, niatnya untuk bertempur melambung ke langit. Dia sudah kalah dari Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Pertempuran ini diperjuangkan demi kejayaan. Saat angin kencang berhembus, bayangan tombak itu bagaikan mimpi ketika cahaya perak berkilat. Dan ketika ia berbenturan dengan Chu Chen, platform itu diselimuti hujan tombak seperti meteor, gemerlap dan menyilaukan. Namun, Chu Chen membalas dengan melayangkan satu kepalan tangan, memadamkan hujan tombak. Dia menatap Orchon sambil dengan tenang berkata, "Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sekarang, tunjukkan serangan pamungkasmu." Saat suara Chu Chen memudar, di dalam tubuhnya, terdengar derap darah yang bergejolak, dan tubuhnya tampak semakin tinggi dan kuat. Klan Kerajaan Chu memiliki garis keturunan kaisar. Inilah juga alasan mengapa mereka menjadi penguasa Chu selama lebih dari 3.000 tahun. Jiwa astral ametist, bersama dengan garis keturunan kaisar, ditambah dengan kerja keras dari generasi-generasi, tak terhitung jumlahnya dari klan kerajaan, telah menciptakan sejarah Chu selama 3.000 tahun. Dalam dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, pemerintahan selalu dibangun di atas fondasi kekuatan dan kekuasaan yang kokoh. Orchon terdiam, sambil meratap. Aku tidak menyangka Pangeran Chen telah membangkitkan batas garis keturunannya. Karena ini sudah terjadi, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Merasakan kekuatan batas garis keturunan Chu Chen, Orchon mengerti bahwa kemungkinan dia menjadi pemenang semakin kecil. Mungkinkah Orchon benar-benar akan dikalahkan?
Kuda hitam Chu Chen ini akan menghancurkan jalannya menuju 3 posisi teratas. Banyak orang merasa sangat kesal dengan hal ini. Apakah mereka telah ditipu oleh Heaven's Wonder? Atau lebih tepatnya, Heaven's Wonder tidak mengetahui kekuatan yang disembunyikan Chu Chen. Orchon menusuk dengan tombak panjangnya, serangannya bagaikan mekarnya bunga teratai. Jutaan filamen cahaya tombak meledak secara bersamaan, menutupi seluruh langit. Pada akhirnya, sebuah tombak astral yang berisi seluruh kekuatan Orchon terbentuk, terbang ke depan dengan kekuatan penuhnya. Batasan garis keturunan Chu Chen bertumpuk dengan efek peningkatan dari jiwa astral ametisnya saat dia melancarkan serangan telapak tangan. Di bawah lapisan ganda peningkatan tersebut, hanya Orchon yang memahami kengerian serangan telapak tangannya saat Chu Chen dengan mudah menghentikan serangan terkuatnya. Pada titik ini, Orchon mengerti bahwa dia sudah kalah. Sambil menundukkan kepala dan menatap Chu Chen, Orchon menghela napas. Aku masih berpikir kali ini aku bisa masuk 3 besar. Ternyata aku malah berada di peringkat keempat. Tapi berdasarkan kekuatan, wajar jika Pangeran Chen termasuk dalam 3 peringkat teratas. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Orchon sedikit membungkuk kepada Chu Chen, menunjukkan rasa hormatnya. Kau sudah sangat kuat untuk mendapatkan peringkat keempat. Itu hanya karena para peserta tahun ini, semuanya terlalu kuat. Kita masih bisa bersaing siapa yang akan menembus Yuan Fu terlebih dahulu. Setelah menembus Yuan Fu, mari kita berlatih tanding lagi. Chu Chen tertawa. Baik. Orchon mengangguk sambil tertawa riang, tak lagi terganggu dengan kenyataan bahwa ia kalah. Mampu meraih peringkat keempat, saat berpartisipasi dalam perjamuan Junlin yang begitu intens saja, sudah bisa dianggap sebagai prestasi yang cukup bagus. Saat ini, 3 peringkat teratas telah terungkap, Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, dan Chu Chen. Namun, untuk menentukan peringkat mereka masih perlu berpartisipasi dalam 1 ronde pertarungan terakhir. Peringkat keempat hingga keenam juga dapat dikonfirmasi untuk sementara, Orchon, Hou Tai, dan pendekar pedang kedua. Sekarang, satu-satunya variabel adalah Qin Wentian. Namun, meskipun kekuatan Qin Wentian luar biasa, tidak banyak orang yang menganggapnya hebat. Lagi pula, jika dia ingin maju, rintangan pertama yang harus dia atasi adalah pedang kedua. Saat ini, yang paling dinantikan oleh para penonton adalah pertarungan penentu terakhir antara 3 peringkat teratas. Tatapan sosok tua itu beralih ke Qin Wentian yang duduk bersila, sambil bertanya, apakah kau masih berniat untuk bertempur? Qin Wentian membuka matanya sambil menghentikan kultivasinya sejenak. Tentu saja. Baiklah, pertarungan pertamamu akan melawan pendekar pedang kedua. Sosok tua itu berbicara, sementara tatapan pendekar pedang kedua beralih ke Qin Wentian. Aura yang sangat tajam terasa terpancar darinya. Dia adalah salah satu orang yang dianggap sangat mungkin berada di peringkat 3 teratas, tetapi sekarang, dia sebenarnya berada di peringkat ke-6. Dan hari ini, Qin Wentian masih berani menantangnya. Sungguh memalukan. Suasana tirani dipenuhi dengan niat pedang yang tak terbatas. Pendekar pedang kedua menundukkan kepalanya, sementara kedua matanya memancarkan 2 pancaran cahaya pedang, menusuk ke arah Qin Wentian. Karena kau ingin mencari kematian, aku akan membantumu. Aku akan membalas dendam atas malam ketiga. Suara pendekar pedang kedua, setajam pedang sungguhan. Seluruh dirinya memancarkan aura pedang yang menakutkan. Di dalam pedangnya, terdapat kesombongan, keengganan, dan niat membunuh. Dia ingin Qin Wentian berdarah, menggunakan darahnya untuk menghapus penghinaan dari perjamuan Junlin. Snow Cloud benar-benar dikalahkan dengan sangat telak, hanya Shikong Mingyue yang mendapatkan salah satu dari 3 posisi teratas, sementara selain itu, dia, pendekar pedang kedua, adalah satu-satunya yang berada di peringkat 9 teratas. Bab 137. Melawan Orchon. Niat membunuh yang dipancarkan oleh pedang kedua bahkan menyebabkan para penonton merasakan sedikit hawa dingin. Qin Wentian telah mengeksekusi malam ketiga, dan fakta bahwa kekalahan beruntun pendekar pedang kedua menempatkannya di peringkat ke-6, ditambah tantangan Qin Wentian, orang dapat membayangkan apa yang dirasakan pendekar pedang kedua saat ini. Dia harus membunuh Qin Wentian untuk meredakan kobaran amarah yang membara di hatinya, untuk membersihkan rasa malu akibat 2 kekalahan beruntun yang dideritanya sebelumnya. Qin Wentian dalam bahaya. Banyak penonton berpikir dalam hati mereka. Pendekar pedang kedua ingin merenggut nyawa Qin Wentian dengan pedangnya. Dan akhirnya, ki pedang kedua meledak keluar sebagai cahaya pedang yang mengerikan yang turun dari langit,
menebas ke arah Qin Wentian. Dengan tombak kuno di tangannya, siluet Qin Wentian berkedip dan menghilang dari pandangan saat cahaya pedang menebas sisinya, menggores platform. Namun, Qin Wentian tampaknya tidak sedikit pun terpengaruh oleh pertunjukan kekuatan pedang kedua ini. Dia dengan tenang berdiri di samping dengan tombak kuno di tangannya dan tetap setenang sebelumnya. Dengan gerakan yang tiba-tiba, pedang kedua melesat ke arah Qin Wentian saat jari-jari pedangnya menjentik. Sejumlah besar sinar pedang menebas ke depan, menyerupai sungai pedang. Qin Wentian mengerahkan teknik gerakannya hingga batas maksimal, menyebabkan bayangan samar, sepasang sayap Garuda muncul di punggungnya. Gambar bayangan yang berkelebat terlihat di udara, saat pancaran cahaya pedang memusnahkan segalanya. Bunuh! Pedang kedua meraung marah. Bayangan pedang menusuk ke arah tubuh asli Qin Wentian. Badai dahsyat melanda seluruh platform, dan sekitarnya hancur berantakan. Dengung! Qin Wentian akhirnya memulai serangannya. Dilepaskan, jurus naga biru memunculkan bayangan ilusi seekor naga biru. Raungan naga itu menghantam sinar pedang-pedang kedua, tetapi segera padam karena ketajamannya. Namun, pada saat yang sama, Qin Wentian melayangkan serangan telapak tangan kirinya dengan tekanan sekuat gunung. Kecepatan serangannya membuat semua orang terspeechless. Sinar pedang muncul kembali saat pedang kedua menebas secara horizontal. Qin Wentian menyemburkan seberkas cahaya pedang, tubuhnya berkelebat, lalu melompat ke udara. Hal ini membuat pupil mata orang-orang di kerumunan menyipit karena terkejut. Orang ini, apakah dia tidak takut mati? Pendekar pedang kedua ingin membunuhnya, dan Qin Wentian masih belum berada di Wanfu, tidak mampu terbang di udara. Apapun yang terjadi, dia pasti akan mendarat cepat atau lambat. Bukankah ini memberi pendekar pedang kedua kesempatan emas untuk mempersiapkan serangannya? Namun, mereka segera menyadari betapa salahnya mereka. Di udara, Qin Wentian mirip dengan Garuda sungguhan. Dia benar-benar bisa melayang di langit. Jurus-jurus hegemonik naga biru dan harimau putih dilepaskan dengan ganas, meledak ke depan dengan banyak serangan dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, dia juga memuntahkan sinar pedang yang sangat tajam dan mengirimkan jejak laut berputar yang tak terhitung jumlahnya dengan telapak tangan kirinya. Tidak hanya itu, kedua kakinya benar-benar mengeksekusi jurus telapak gunung jatuh saat dia melayang di udara. Ini melampaui logika, dan kekuatan luar biasa dari teknik bawaannya meliputi seluruh tanah. Seperti dewa yang marah melepaskan amarahnya, menekan pedang kedua sedemikian rupa, sehingga bahkan ini melampaui logika, dan kekuatan luar biasa dari teknik bawaannya meliputi seluruh tanah. Tidak hanya itu, kedua kakinya benar-benar mengeksekusi jurus telapak gunung jatuh saat dia melayang di udara. Ini melampaui logika, dan kekuatan luar biasa dari teknik bawaannya meliputi seluruh tanah. Seperti dewa yang marah melepaskan amarahnya, menekan pedang kedua sedemikian rupa, sehingga bahkan serangan pedangnya pun menjadi kacau. Para penonton belum pernah menyaksikan berbagai serangan sebesar ini yang dilancarkan oleh satu orang. Cara bertarung ini membuat mereka semua tercengang. Tingkat pengeluaran energi astralnya pasti sangat besar, bukan? Para penonton terdiam. Pendekar pedang kedua benar-benar menyerang dan hanya fokus pada pertahanan. Cahaya pedang menyelimuti pendekar pedang kedua dalam medan kekuatan yang begitu terlindungi, sehingga bahkan hujan dan angin pun tidak mampu menembusnya. Bahkan setelah Qin Wentian mendarat, medan kekuatan ki pedangnya masih aktif, sangat berkilau dan cemerlang. Namun, para penonton menunjukkan ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Kecepatan serangan Qin Wentian terlalu cepat, hingga tampak seolah-olah pendekar pedang kedua adalah satu-satunya kontestan yang menari-nari liar dengan pedangnya di atas panggung, terlihat agak seperti badut. Tentu saja, pendekar pedang kedua juga menyadari hal ini. Sinar pedang perlahan memudar saat dia melepaskan pertahanannya, tetapi pada saat itu juga, Qin Wentian bergerak. Seolah-olah pendekar pedang kedua telah lupa bahwa Qin Wentian terkenal karena kecepatannya. Pedang kedua tampaknya juga lupa bagaimana malam ketiga dibunuh. Jurus pemecah gunung dari seni tombak impian agung menghantam dengan dahsyat. Reaksi pendekar pedang kedua menjadi lambat, seolah-olah dia sedang bermimpi. Menghancurkan pertahanannya yang kini rapuh, tombak itu membuat senjata pendekar pedang kedua terlempar ke udara saat tombak itu terus menghantam ke depan, menembus otaknya.
Kerumunan orang melihat pendekar pedang kedua membuka mulutnya, hendak mengakui kekalahan. Namun, tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk mengakui kekalahan, hidupnya telah mencapai titik akhir. Sikapnya seperti ini lagi. Tatapan para penonton membeku, begitu pula ekspresi wajah mereka. Serangan ini terlalu cepat dan ganas. Malam ketiga tewas di bawah serangan tombak ini, dan hari ini, pedang kedua mengikuti malam ketiga ke neraka dengan cara yang sama. Pedang kedua terlalu ceroboh. Begitu dia menarik kembali perisai energi pedang pertahanannya, Qin Wentian bergerak secepat kilat dan menyerang dengan kekuatan guntur, merenggut nyawanya. Pedang kedua memang sangat kuat. Sayang sekali, satu lagi jenius yang jatuh di panggung besar perjamuan Junlin. Banyak orang menghela napas dalam hati mereka. Namun, kesempatan hanya datang sekali. Jika pendekar pedang kedua mengetahui akhirnya, dia pasti tidak akan bertindak seperti itu, sepenuhnya mengungkapkan niat membunuhnya terhadap Qin Wentian. Setelah kekalahan pendekar pedang kedua, Shikong Mingyue adalah kontestan terakhir dari Snow Cloud yang tersisa. Kebenciannya terhadap Qin Wentian seharusnya begitu dalam hingga meresap ke dalam tulangnya. Karena kau ingin mencari kematian, aku akan membantumu. Qin Wentian mencabut tombak kuno miliknya yang tertancap di kepala pedang kedua. Dengan keengganan dan keputusasaan yang luar biasa, pendekar pedang kedua berhenti berpikir selamanya saat tubuhnya jatuh begitu saja dari peron. Berasal dari Snow Cloud, pedang kedua merupakan salah satu kontestan dengan peluang tertinggi untuk memperebutkan posisi tiga besar. Namun hari ini, ia meninggal di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Tatapan banyak orang di kerumunan beralih ke Shikong Mingyue. Niat membunuh yang kuat terasa terpancar dari tubuhnya. Matanya yang tajam mengamati setiap gerakan Qin Wentian, dan keinginannya untuk membunuh sama sekali tidak disembunyikan. Sebaiknya kau jangan melangkah ke platform menjulang pertama. Shikong Mingyue bernapas berat. Alasan mengapa Qin Wentian membunuh dua elit Snow Cloud adalah karena dia telah menunjukkan niatnya untuk membunuh Luo Huan. Bagaimana mungkin dia, Shikong Mingyue, membiarkan ini tanpa balas dendam? Pada saat ini, keinginan yang kuat muncul dalam dirinya. Ia setengah berharap Qin Wentian mampu menghancurkan jalannya hingga menjadi salah satu dari tiga petarung peringkat teratas. Ketika itu terjadi, ia akan sepenuhnya mampu melepaskan amarahnya. Tunggu aku. Qin Wentian dengan tenang menatap balik Shikong Mingyue. Di podium menjulang pertama tempat tiga pemain peringkat teratas berkumpul, dia pasti akan berada di sana. Karena dia telah melewatkan kesempatannya untuk berduel dengan Shikong Mingyue sebelumnya, kali ini, dia pasti akan membantai jalannya menuju puncak peringkat dan melangkah ke panggung besar perjamuan Junlin, tempat para terkuat berada. Apakah serangan tombak sebelumnya adalah kartu truf Qin Wentian? Itu memang sangat ampuh. Setelah ini, dia akan berhadapan dengan Hou Tai. Terlepas dari pertahanan Hou Tai, sangat mungkin pertahanannya tetap akan ditembus oleh Qin Wentian. Para penonton semuanya diam-diam berspekulasi sementara sosok tua itu bertanya, apakah Anda perlu istirahat? Mungkin setelah pertempuran berikutnya, jawab Qin Wentian dengan tenang. Baiklah, pertarungan selanjutnya, Qin Wentian melawan Hou Tai. Sosok tua itu berbicara saat Hou Tai berjalan maju untuk berdiri di depan Qin Wentian. Dia telah memperoleh peringkat kelima di perjamuan Junlin, tetapi tak disangka, bahkan sekarang pun, dia masih akan bertemu penantang seperti Qin Wentian. Orchon juga menatap Qin Wentian. Asalkan dia mengalahkan Hou Tai, Qin Wentian akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapannya. Dia jelas tidak pernah menduga bahwa Qin Wentian, yang sebelumnya menghilang, sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk berhadapan dengannya. Kau bukan lawanku, dan aku tidak ingin membuang-buang tenagaku. Bisakah kau minggir? Qin Wentian menatap Hou Tai. Suaranya yang tenang, tidak mengandung sedikit pun kesombongan, namun memberikan kesan dominasi. Sebenarnya dia ingin Hou Tai mengalah untuknya. Apakah kau tidak terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Meskipun kau membunuh pendekar pedang kedua, tidak semudah itu jika kau ingin menang melawanku. Hou Tai berkomentar dingin. Apakah Qin Wentian mencoba mempermalukannya? Maksudmu, kau bisa menahan kekuatan serangan tombakku tadi? Tanya Qin Wentian. Meskipun serangan tombak itu kuat, bukan berarti aku tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Hou Tai berpikir sejenak sebelum menjawab dengan serius. Dia jelas-jelas telah melihat serangan yang dilancarkan Qin Wentian pada pendekar pedang kedua. Mungkin, tapi kau sendiri belum benar-benar mengalaminya.
Saat suara Qin Wentian memudar, aura di sekitarnya juga berubah. Tombak kuno itu menghantam ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, tatapan Hou Tai membeku. Seolah-olah dia merasa bahwa serangan ini tidak dapat dihalangi. Qin Wentian tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan kesia-siaan dari desakan Hou Tai yang terus-menerus. Aku tak ingin ada lagi pengorbanan yang sia-sia. Sekalipun kau menangkis seranganku ini, apa yang akan terjadi jika aku terus melancarkannya? Qin Wentian bertanya lebih lanjut. Hou Tai terdiam, dan sesaat kemudian, dia berbicara. Pengeluaran energi astral pasti sangat besar terkait seranganmu itu. Bagaimana kau akan terus bertarung? Maksudmu, kau berniat mempertaruhkan nyawamu untuk berjudi denganku? Untuk menguji kedalaman energi astral yang kusimpan? Balas Qin Wentian, membuat Hou Tai terdiam. Kedua kontestan berdiri di atas panggung, dan beberapa saat kemudian, Hou Tai berbicara sekali lagi. Aku tumbuh di hutan kegelapan dan memburu banyak sekali binatang buas iblis. Aku memadatkan 2 jiwa astral tipe binatang dan tak tertandingi di antara rekan-rekanku. Namun, seranganmu benar-benar mencapai level seperti itu meskipun basis kultivasimu berada di level 7. Bolehkah aku bertanya, posisi tombak apa itu? Apa tingkatan teknik bawaan itu? Dan dari mana asalnya? Sikap pembuka jurus tombak impian agung, pemecah gunung. Adapun tingkatan teknik bawaan ini, bahkan aku sendiri tidak tahu, karena ini adalah ciptaanku sendiri. Qin Wentian menjawab, membuat banyak orang menahan napas. Tingkat kekuatan yang terkandung dalam serangannya itu sebenarnya berasal dari teknik bawaan yang ia ciptakan? Jika apa yang dikatakannya benar, Qin Wentian memang seorang jenius kultivasi. Hou Tai terdiam mendengar kata-kata Qin Wentian. Setelah itu, ia membungkuk sebagai tanda terima kasih kepada Qin Wentian. Apa yang dapat Anda lakukan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat saya lakukan. Sepertinya, meskipun saya mengaku jenius, saya hanyalah seekor katak di dalam sumur yang menatap langit yang tak terbatas. Meskipun ini adalah batas kemampuan saya, keputusan untuk berpartisipasi dalam jamuan Junlin ini sangat berharga. Setelah itu, ia berjalan ke pinggir lapangan, menyesali kenyataan bahwa ia tidak sebaik orang lain, dan mengakui kekalahannya secara langsung. Tindakannya itu juga membuat banyak orang di kerumunan terkejut, dan jantung mereka berdebar kencang. Hou Tai ini tampak seperti orang barbar, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bagi orang seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keyakinan dan mimpinya sendiri? Setelah Hou Tai mengakui kekalahan, Qin Wentian masuk ke 5 besar hanya dengan 1 pertarungan. Selanjutnya, dia akan berhadapan dengan Orchon. Asalkan ia mengalahkan Orchon, ia akan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 3 posisi teratas. Hal ini membuat banyak orang di kerumunan menghela napas takjub. Pertarungan peringkat di jamuan Junlin yang berlangsung hari ini benar-benar seperti perjalanan roller coaster yang tak terduga. Bab 138. Tak mampu menghalangi jalanku. Saat ini, hanya ada 4 kontestan lain yang berada di peringkat di depan Qin Wentian, Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, Chu Chen, dan Orchon. Keempat orang ini tak diragukan lagi, adalah 4 orang terkuat menurut pandangan para penonton. Namun, kini muncul sebuah variabel, Qin Wentian. Berdasarkan kekuatan Qin Wentian, dia seharusnya masih mampu menghadapi Orchon. Namun, jika dia ingin bersaing untuk salah satu dari 3 peringkat teratas, itu hampir mustahil. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan tingkat kekuatan yang dikeluarkan Chu Chen sebelumnya, spekulasi para penonton. Pada saat ini, sosok tua di samping Chu Tianjiao mengumumkan bahwa Qin Wentian akan berhadapan dengan Orchon. Ada alasan di balik dendam antara Orchon dan Qin Wentian. Pada hari itu, ketika Qin Wentian baru saja memasuki ibu kota kerajaan dan mengikuti ujian seleksi Akademi Bela Diri, Orchon duduk di atas dunia seperti seorang penguasa, meremehkan segalanya. Qin Wentian hanyalah makhluk seperti semut yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dianggap penting di matanya. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat, Qin Wentian muncul di panggung megah jamuan Junlin tepat di hadapannya. Skenario seperti itu pasti akan membuat orang menghela napas, terutama Orchon sendiri. Orchon tidak mengatakan apapun. Dia langsung menusukkan tombaknya ke arah Qin Wentian. Mereka berdua tidak perlu berbasa-basi, karena sudah jelas bahwa mereka menginginkan nyawa satu sama lain. Tombak panjang itu membelah kehampaan, ibarat mekarnya bunga teratai.
Cahaya tombak yang gemerlap itu muncul kembali di panggung, sama mempesonanya seperti sebelumnya. Orchon melancarkan serangan pertamanya dengan seluruh kekuatannya. Ini, banyak yang terdiam. Yang mengejutkan mereka, Qin Wentian berpikir sama seperti Orchon, langsung mengeksekusi jurus pemecah gunung. Serangan tombaknya ini sebanding dengan ahli yang tak tertandingi. Saat bertabrakan dengan cahaya tombak, badai dahsyat pun tercipta. Tombak Orchon kembali bergetar, saat cahaya tombak sekali lagi meledak keluar. Bunga teratai yang mekar lahir dan padam, berulang kali. Cahaya tombak itu tampak abadi. Serangan pemecah gunung milik Qin Wentian kembali menggelegar, dan kedua serangan mereka bertabrakan dalam hiruk-pikuk yang mengerikan. Serangan pemecah gunung Qin Wentian didukung oleh energi Yuan ilahi tipe gunung, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan Orchon agar dapat menandinginya. Keduanya menolak untuk mundur selangkah pun. Untuk ketiga kalinya, serangan mereka kembali berbenturan. Kali ini, Qin Wentian sedikit memutar tombak kuno di tangannya. Bilah bulan yang terpasang di sisi ujung tombak itu langsung mengunci tombak Orchon. Setelah itu, Qin Wentian melemparkan tombak kuno itu menjauh darinya, memilih untuk merampas senjata mereka berdua saat dia mengeksekusi teknik gerakan Garuda, melesat langsung ke arah Orchon. Bunuh! Qin Wentian meraung, sambil menyemburkan seberkas cahaya pedang. Wajah Orchon membeku, dan dia buru-buru mengulurkan kedua telapak tangannya sebagai respons, menghancurkan seberkas cahaya pedang itu. Gemuruh! Energi ilahi tipe gunung yang menakutkan melonjak saat Qin Wentian membalas dengan jurus telapak gunung jatuh miliknya. Orchon menegang. Kemampuan bertarung jarak dekatnya tidak dapat dibandingkan dengan Qin Wentian, tetapi karena dia telah kehilangan senjatanya, dia tidak punya pilihan selain melawan Qin Wentian, telapak tangan lawan telapak tangan. Boom! Orchon hanya merasakan lengannya bergetar akibat benturan itu. Qin Wentian terus-menerus menyemburkan pancaran cahaya pedang, sementara Orchon terus mundur tanpa henti, ingin memperbesar jarak di antara mereka. Tapi, bagaimana Qin Wentian bisa memberinya kesempatan? Qin Wentian menusuk dengan jarinya. Sebuah energi misterius tampaknya terkandung dalam serangan jarinya itu, dan itu benar-benar menyebabkan Orchon memasuki keadaan seperti trans. Serangan jari itu bagaikan gabungan antara pedang yang sangat tajam dan tombak kuno, yang ingin menghancurkan segalanya. Orchon, mundur! Sebuah suara serak terdengar. Orchon membeku sebelum ia mundur dengan tiba-tiba. Namun demikian, serangan jari Qin Wentian tetap mengenai telapak tangannya, menembus, menyebabkan darah segar terus mengalir keluar dari luka tersebut. Boom! Telapak tangan kiri Qin Wentian menghantam ke depan, dan ekspresi putus asa muncul di wajah Orchon. Pukulan telapak tangannya mengenai tubuh Orchon, menyebabkan organ dalamnya bergetar hebat, akibat benturan yang melontarkannya ke udara. Qin Wentian tidak berniat mengampuninya. Dengan tubuhnya terangkat ke udara, dia melesat ke arah Orchon. Aku mengakui kekalahan. Orchon meraung marah. Qin Wentian terlambat. Dia tidak berhasil menghabisi Orchon sebelum mengakui kekalahan. Dia mendarat dengan anggun di atas panggung sementara Orchon terhempas ke tanah. Pada ronde ini, Qin Wentian adalah pemenangnya. Orchon bangkit berdiri sambil memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya sangat mengerikan. Dia benar-benar kalah dari Qin Wentian. Sambil mengangkat kepalanya, ia memperhatikan Qin Wentian bergerak ke tepi panggung, menatapnya dari atas. Pemandangan ini membuat Orchon pucat pasi, karena ia hanya merasakan penghinaan yang tak terbatas menyelimutinya. Qin Wentian, makhluk seperti semut ini, ternyata menatapnya dengan tatapan jijik. Setahun yang lalu, kau duduk di atas kuda perangmu dan mengarahkan tombak panjangmu langsung ke arahku, seseorang yang sedang mengikuti ujian seleksi Akademi Bintang Kaisar. Saat itu, perbedaan antara kau dan aku bagaikan jurang sebesar seluruh sungai astral. Qin Wentian dengan tenang melanjutkan, dan sekarang setelah setahun berlalu, aku, seorang kultivator di alam pemurnian tubuh, benar-benar mengalahkan dirimu yang sekarang. Orchon, katakan padaku, apakah kau merasa malu ketika orang-orang menyebutmu jenius? Wajah Orchon seolah-olah diwarnai merah oleh darah. Dengan suara wah, dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Jelas sekali, Qin Wentian sengaja memprovokasi dan mempermalukan Orchon. Jika aku jadi kau, aku tak akan sanggup lagi membicarakan soal kultivasi. Qin Wentian berbalik dan pergi. Di distrik Kaisar Chu, para penonton yang memadati rawa-rawa merasakan jantung mereka berdebar kencang setelah menyaksikan langsung berbagai variabel yang terjadi. Awalnya,
Mereka mengira Chu Chen sudah menjadi variabel terbesar, membantai lawan-lawannya hingga menduduki peringkat 3 teratas. Namun siapa sangka Qin Wentian akan muncul? Setelah mengalahkan Orchon, ia berhak untuk memperebutkan 3 posisi teratas. Dari absen hingga memulai dari posisi terakhir, sampai sekarang, di mana dia bersaing untuk 3 besar. Meskipun begitu, jalan Qin Wentian seharusnya sudah mencapai ujungnya, bukan? Saat ini, ketiga kontestan di hadapan Qin Wentian, ibarat 3 gunung yang tak dapat ditaklukkan. Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, dan Chu Chen. Ketiganya, mirip dengan Qin Wentian, telah membuktikan kekuatan mereka. Aku bisa memberimu waktu 2 jam untuk beristirahat. Sosok tua itu berbicara kepada Qin Wentian. Senior, siapa lawan saya selanjutnya? Tanya Qin Wentian. Chu Chen mengalahkan Orchon sebelum kau, dan melaju ke 3 besar. Jika kau ingin masuk 3 besar, kau harus bertarung melawannya terlebih dahulu, jawab sosok tua itu. Para penonton semuanya mengangguk setuju. Pengaturan ini masuk akal. Meskipun Luo Qianqiu dan 2 lainnya belum menjalani pertarungan peringkat terakhir mereka, Chu Chen memang maju dengan mengalahkan Orchon. Adalah logis untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi pemenang antara Qin Wentian dan Chu Chen sebelum melanjutkan ke pertarungan peringkat terakhir. Kalau begitu, tidak perlu istirahat. Qin Wentian menjawab dengan tenang, menyebabkan tatapan yang tertuju padanya dipenuhi kekaguman. Sungguh arogan. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak perlu istirahat? Pertempuran berikutnya adalah melawan efek peningkatan ganda dari Amethyst Astral Soul bersama dengan batas Emperor Bloodline. Karena itu, Chu Chen, kau akan melawan Qin Wentian. Saat Chu Chen berhadapan langsung dengan Qin Wentian, jantung banyak penonton berdebar kencang. Jika Qin Wentian memenangkan pertempuran ini, itu berarti dia akan berada di peringkat 3 teratas. Kita harus ingat bahwa sebelumnya, rasio pembayaran untuk Qin Wentian jika masuk 3 besar adalah 1:100, yang kemudian diubah menjadi 1:80. Meskipun hanya sedikit orang yang akan bertaruh padanya, masih ada beberapa orang yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Fan Le adalah contoh yang sangat baik. Jika Qin Wentian benar-benar memenangkan pertandingan melawan Chu Chen, jumlah kekayaan yang akan dimenangkan oleh kelompok minoritas itu mudah dibayangkan. Bos, lakukan yang terbaik, teriak Fatih dengan penuh semangat, wajahnya memerah karena kegembiraan. Banyak orang di kerumunan menatapnya dengan aneh. Fan Le menjadi tenang. Baru sekarang ia menyadari bahwa tindakannya terlalu menarik perhatian publik. Namun, Fatih sangat gelisah. Jika Qin Wentian benar-benar menang, dia akan memiliki ribuan batu meteor Yuan tingkat 2. Dia sudah membayangkan masa depan yang indah itu. Ayo, kita mulai. Masih ada beberapa orang lain yang bertaruh pada Qin Wentian hanya untuk menguji keberuntungan mereka, tetapi mereka tidak menyangka Qin Wentian akan benar-benar mencapai titik ini. Pada saat ini, mereka semua dipenuhi dengan antisipasi yang tak terbatas. Darah mereka sudah mulai mendidih. Tampaknya mereka bahkan lebih gelisah daripada Qin Wentian sendiri. Mo Qingcheng tampak gugup. Qin Wentian akan mulai bersaing memperebutkan posisi 3 besar. Tidak semudah itu. Anggota klan Mo menghela napas. Seseorang dengan tingkat kultivasi di level 7 sirkulasi arteri benar-benar mencapai titik ini. Namun, itu masih terlalu sulit jika dia ingin melampaui Chu Chen. Ke arah paviliun senjata ilahi, cahaya indah terlihat berkedip-kedip di mata An Liuyan. Dia berkata kepada Yang Chen, anak kecil ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Memang, bakatnya dalam kultivasi tampaknya tidak lebih lemah dibandingkan dengan bakatnya dalam prasasti. Dia benar-benar seorang jenius yang bahkan sulit ditemukan dalam 100 tahun. Yang Chen mengangguk setuju. Dan di area Akademi Bintang Kaisar, Mustang, Ren Qianxing, dan Pak Tuagu juga sangat gelisah. Ke arah Asosiasi Sungai Bintang, Zuo Yin memasang ekspresi muram di wajahnya, sambil berseru dengan sedih. Murin ah. Murin, kau benar-benar seorang jenius. Wajah Murin terlihat sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka Qin Wentian akan mengalami transformasi seperti itu. Ini benar-benar mengejutkannya. Perwakilan dari klan Ye dan klan Ou juga menunjukkan ekspresi ketidakpuasan di wajah mereka. Keberadaan seperti semut yang sebelumnya tidak pernah mereka hargai kini telah menjadi begitu luar biasa. Chu Chen berdiri berhadapan dengan Qin Wentian, sambil dengan tenang berkata, memang sulit bagimu untuk mencapai tahap ini hari ini.
Sebaiknya kau berhenti sekarang dan menikmati kejayaan atas pencapaianmu saat ini. Jelas sekali, Chu Chen tidak menyangka Qin Wentian bisa menjadi lawannya. Kau sama seperti Orchon, tak mampu menghalangi jalanku. Qin Wentian menyatakan dengan tenang sambil menatap Chu Chen. Tekadnya tak akan pernah goyah. Tidak hanya itu, dirinya yang sekarang tidak lagi hanya memiliki tekad semata. Begitukah? Kuharap kekuatanmu sebanding dengan kekuatan kata-katamu. Chu Chen melepaskan kedua jiwa astralnya, memancarkan aura yang menakutkan. Batas garis darahnya juga berkobar tanpa henti. Karena dia sudah mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas, bagaimana mungkin dia masih bisa kehilangan peringkat itu? Dia masih ingin mengukur kemampuannya melawan Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Saat kehadiran menakutkan itu mewujudkan badai tekanan, Qin Wentian tampak seolah tidak terpengaruh olehnya. Dia menggenggam tombak kuno di tangannya dan menatap Chu Chen dengan tenang. Lakukanlah, kata Chu Chen. Qin Wentian mengangguk. Kemudian dia berubah menjadi bayangan yang kabur, mengeksekusi jurus pertama dari seni tombak mimpi agung, pemecah gunung. Memecah ruang hampa dalam sekejap, dia muncul di depan Chu Chen. Chu Chen meraung marah, dan puluhan juta bayangan telapak tangan tercipta. Jutaan bayangan telapak tangan itu menyatu menjadi satu telapak tangan raksasa yang menakutkan, menghantam tombak kuno tersebut. Boom boom boom. Getaran dahsyat tercipta saat Qin Wentian terdorong mundur akibat benturan tersebut. Meskipun demikian, ia sekali lagi melangkah maju, melepaskan serangan lain dengan tombaknya. Serangannya kali ini tidak tampak seganas sebelumnya, tetapi pada saat ia menyerang, seolah-olah cahaya bintang muncul. Tidak hanya itu, garis-garis rune yang terlihat saling terjalin di udara, membentuk jalur berputar yang berubah menjadi lubang hitam spiral, yang mampu melahap segalanya. Pergi! Chu Chen meraung. Telapak tangan raksasa yang menakutkan itu menutupi langit dan bumi, menghantam ke arah Qin Wentian. Sementara itu, jurus kedua dari seni tombak impian agung Qin Wentian, bintang jatuh, meledak. Boom! Suara gemuruh menggema di telinga para penonton saat pohon palem raksasa dan tombak bertabrakan. Setelah itu, retakan terlihat di permukaan pohon palem sebelum hancur berkeping-keping. Oh, bagaimana ini mungkin? Ekspresi keterkejutan yang luar biasa terlihat di wajah Chu Chen. Kemudian, dia melihat tombak kuno Qin Wentian menghantam jalannya lagi. Jurus pertama, pemecah gunung, bergerak secepat kilat, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan langsung mendarat tepat di depan tenggorokan Chu Chen. Sudah kukatakan sebelumnya, kau tidak akan mampu menghalangi jalanku. Qin Wentian menarik kembali tombak kuno itu sambil menghantam Chu Chen hingga jatuh dari platform menggunakan serangan telapak tangan yang didukung oleh energi ilahi tipe gunung, menyelamatkan nyawanya. Keangkuhan yang tenang dalam kata-kata Qin Wentian menggema di udara. Chu Chen juga tidak mampu menghalangi jalannya. Setelah pertarungan ini, Qin Wentian akhirnya berhasil masuk ke peringkat 3 besar. Bab 139. Jiwa Astral Mahkota Emas. 3 besar. Qin Wentian mengalahkan Orchon dan Chu Chen dan melaju ke salah satu dari 3 posisi teratas. Pada saat itu, tatapan tak terhitung banyaknya tertuju padanya. Pemuda yang disebut jenius itu ingin agar semua orang mengingatnya. Tak seorang pun melupakan pengumuman sebelumnya. Dia adalah Qin Wentian dari kota Harmoni Langit, putra Qin Chuan. Betapa tampannya. Si gemuk mendongak ke langit sambil menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi kenikmatan yang mendalam. Mulai sekarang, kekayaannya akan memungkinkannya untuk pamer. Bahkan jika itu berarti merayu gadis-gadis, itu juga akan jauh lebih mudah. Perasaan menjadi kaya sungguh luar biasa. Taruhanku terbayar banget. Suara lain berteriak histeris dari tengah kerumunan. Qin Wentian, sebagai salah satu dari 3 petarung peringkat teratas, hal yang mustahil seperti itu benar-benar menjadi kenyataan. Aku beruntung sekali kali ini. Pemuda di samping Immortal Drunken Wine tersenyum lebar. Sebelumnya, dia bertaruh 100 batu untuk Qin Wentian mendapatkan salah satu dari 3 posisi teratas. Sekarang hal itu menjadi kenyataan, dan menurut tingkat pembayaran sebelumnya, dia akan mendapatkan total 10.000 yuan batu meteor. Aku bisa mendengar Heaven's Wonder menangis. Immortal Drunken Wine tertawa. Mengapa mereka menangis? Lihatlah jumlah orang yang berjudi, dan perhatikan bahwa hanya sedikit sekali orang yang bertaruh pada Qin Wentian. Kurasa Heaven's Wonder justru yang meraup keuntungan besar. Pemuda itu tersenyum sambil melanjutkan,
dibandingkan dengan mereka, penghasilanku hanya bisa dianggap receh. Mulai hari ini, Qin Wentian, kau telah menciptakan keajaiban di negara Chu. Sepanjang perjamuan Junlin yang pernah diadakan, belum pernah ada seseorang yang meraih salah satu dari 3 peringkat teratas hanya dengan basis kultivasi di tingkat 7 sirkulasi arteri. Kaulah yang pertama. Sambil menunjuk ke arah klan Mo, ayah Mo Qingcheng, Mo Tianlin, tersenyum saat berbicara, menyebabkan banyak orang terkejut. Tidak ada kesalahan. Hari ini, Qin Wentian telah menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pertama kalinya dalam sejarah Chu. Qin Wentian menatap ke arah tersebut dan melihat Mo Qingcheng, yang berada di samping ayahnya, memasang wajah seperti hantu kepadanya. Seketika, ia mendapat firasat siapa Mo Tianling, dan ia menjawab, "Terima kasih atas pujian Anda, senior. Bekerja keraslah. Karena kau sudah bisa mencapai tingkat kemampuan ini hari ini, kau pasti akan menjadi legenda Chu di masa depan." Mo Tianlin tersenyum pada Qin Wentian, menyebabkan banyak orang di kerumunan mulai berfantasi. Legenda Chu, apakah Mo Tianlin merujuk pada sosok seperti ayahnya? Seseorang yang konon terkuat di alam biduk surgawi? Sikap Mo Tianlin juga menimbulkan gelombang besar di hati banyak klan lain. Dia secara terbuka menunjukkan niat baik terhadap Qin Wentian. Memang, prestasi yang ia raih ini hampir mustahil untuk dicapai. An Liuyan dari Paviliun Senjata Ilahi tertawa, menyebabkan para penonton mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Paviliun Senjata Ilahi belum pernah sekalipun menghadiri perjamuan Junlin, tetapi sungguh mengejutkan bahwa mereka benar-benar datang kali ini. Kemungkinan besar, mereka di sini untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Grandmaster muda yang jenius, Qin Wentian. Haha, seorang pemuda legendaris yang bahkan belum berusia 17 tahun benar-benar menciptakan keajaiban seperti itu. Betapa cemerlangnya masa depannya? Mungkin kita harus mengukir patungnya dan menempatkannya di depan monumen Bintang Kaisar. Ke arah Akademi Bintang Kaisar, Gu tua tertawa terbahak-bahak, memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Qin Wentian. Tampaknya, dia juga sengaja mencoba untuk melarutkan pengaruh Luo Qianqiu. Sebuah patung di depan monumen Bintang Kaisar. Banyak orang tersentak kagum. Apakah Qin Wentian benar-benar memiliki potensi seperti itu? Bagaimanapun, sejak mereka masih muda, semua legenda juga tumbuh dan matang selangkah demi selangkah. Akankah mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan kelahiran seorang legenda? Namun, ada sebagian yang senang dengan hal itu, dan sebagian lainnya yang tidak senang. Terutama mereka yang berasal dari klan Ye dan klan Ou, semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka, seolah menyesali kenyataan bahwa mereka tidak cukup menghargai Qin Wentian dan gagal membunuhnya sebelum bakatnya berkembang. Wajah Yeshan memucat-pucat pasi. Dulu, Qin Wentian bahkan tak bisa dibandingkan dengannya, tapi sekarang mereka sudah seperti dua orang dari dunia yang berbeda. Terutama fakta bahwa dia selalu meremehkan Qin Wentian di depan Liu Yan. Sepertinya semua kata-katanya kini berbalik menghantamnya. Ini adalah akhir perjalanannya. Dia tidak mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi, bisik Yeshan dengan suara rendah. Namun demikian, dia tahu bahwa bagi Qin Wentian untuk bisa mencapai tahap ini sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang lain. Liu Yan, yang berada di sampingnya, menatap Qin Wentian di peron sebelum menundukkan kepalanya dalam diam. Di antara kerumunan itu, ada juga seseorang yang memiliki perasaan rumit yang sama seperti Liu Yan. Orang itu tak lain adalah Autumn Snow. Melihat siluet gagah yang berdiri di atas panggung, bagaimana mungkin seseorang membayangkan bahwa orang ini dulunya adalah sampah kota Sky Harmony? Autumn Snow masih ingat dengan jelas senyum cerah Qin Wentian yang biasa ia tunjukkan padanya. Meskipun ia tidak bisa berkultivasi, ia selalu ceria, menggunakan lari sebagai metode untuk melatih tubuhnya, dan terus maju dengan usaha yang tak kenal lelah. Meskipun hanya setahun berlalu, bagi Autumn Snow, kondisi mentalnya saat ini benar-benar berbeda dibandingkan setahun yang lalu. Seolah-olah setiap hari terasa sangat lambat baginya tahun ini. Karena Qin Wentian sekarang berada di peringkat 3 teratas, ini berarti dia sudah memenuhi syarat untuk menantang Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Shikong Mingyue tersenyum lebar saat menatap Qin Wentian. Dia sangat bahagia. Awalnya dia khawatir Qin Wentian tidak akan mampu menghadapinya. Namun, karena Qin Wentian berhasil melakukannya, dia tidak punya alasan lain untuk menghindari pertarungan dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Pedang kedua dan malam ketiga tidak akan mati sia-sia. Rasa malu Snowplot.
Dia akan membersihkan catatan itu dengan tangannya sendiri. Aku akan memberimu waktu istirahat 4 jam. Sosok tua itu berbicara, menyebabkan hati para penonton dipenuhi dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Namun, mereka juga memahami logika di baliknya. Lagi pula, Qin Wentian telah bertarung terus-menerus, energi astral di dalam tubuhnya seharusnya sudah habis. Tentu saja, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri sebelum memasuki pertempuran dalam kondisi optimal. Ayo, kita pergi ke Drunken Wonder untuk melihat tarif pembayaran yang baru. Kerumunan orang segera pergi satu persatu, bergegas menuju Drunken Wonder. Setelah tiba di Drunken Wonder, mereka segera bergegas mencari tahu berapa tarif pembayaran baru untuk para individu yang bersaing memperebutkan posisi nomor 1. Rasio pembayaran Luo Qianqiu yang disesuaikan adalah 3:4. Sikong Mingyue adalah 1:3, sedangkan Qin Wentian adalah 1:10. Meskipun jauh lebih rendah dibandingkan masa lalu, hal ini juga jelas menunjukkan bahwa Heaven's Wonder masih lebih memihak Luo Qianqiu dan Sikong Mingyue. Tentu saja, ini bukan satu-satunya tingkat pembayaran yang dihitung untuk pertempuran yang akan datang. Sama seperti pertarungan lainnya, ketiganya akan bertarung sebanyak 3 ronde. Luo Qianqiu melawan Sikong Mingyue. Luo Qianqiu melawan Qin Wentian. Qin Wentian melawan Sikong Mingyue. Tetapi jika Luo Qianqiu mengalahkan Sikong Mingyue dan Sikong Mingyue mengalahkan Qin Wentian, maka tidak akan ada lagi kebutuhan untuk pertarungan ketiga. Tampaknya jelas bahwa Qin Wentian juga akan kalah jika ia bertarung dengan Luo Qianqiu. Karena tingkat pembayaran untuk Qin Wentian sangat tinggi, bahkan ada orang yang mempertimbangkan untuk mencoba peruntungan mereka dan bertaruh pada Qin Wentian. Oleh karena itu, banyak yang mulai bertaruh dengan cara tertentu. 3 batu untuk Luo Qianqiu, 1 batu untuk Qin Wentian. Jika Luo Qianqiu menang, mereka tidak akan kehilangan apapun. Tetapi jika Qin Wentian menang, mereka akan menjadi kaya raya. Namun untuk kasus ini, ada skenario lain. Mereka akan mengalami kerugian besar jika pemenangnya adalah Sikong Mingyue. Dan akan ada juga orang yang berpikir bahwa metode taruhan ini benar-benar omong kosong karena Qin Wentian pasti tidak akan pernah menjadi juara. Jika Luo Qianqiu menang, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, dan jika Sikong Mingyue menang, mereka akan kehilangan segalanya. Metode taruhan ini terlalu bodoh. Mengapa tidak bertaruh semuanya pada Luo Qianqiu saja? Fan Lei, si gendut itu, tidak melanjutkan taruhannya. Lagi pula, dia sudah menghasilkan banyak uang. Tidak perlu baginya untuk mengambil risiko lain. 4 jam waktu akan segera berlalu. Di arena, Luo Qianqiu, Sikong Mingyue, dan Qin Wentian masing-masing duduk di 3 platform yang berbeda. Qin Wentian menggenggam batu meteor Yuan di tangannya sambil berlatih dengan tenang. Dalam rentang waktu 4 jam ini, ia semakin terbiasa dengan jurus kedua seni tombak impian agung, bintang jatuh, hingga kekuatan yang terkandung di dalamnya setara dengan tingkat kekuatan dalam mimpinya. Dan tepat pada saat itu, Sikong Mingyue, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya saat niat membunuh yang mengerikan termanifestasi menjadi seberkas cahaya, melesat dengan ganas ke arah Qin Wentian. Tekanan itu seolah ingin melahap Qin Wentian hidup-hidup. Qin Wentian membuka matanya dan menatap Sikong Mingyue sebelum melirik ke arah Luo Qianqiu. Entah itu Luo Qianqiu atau Sikong Mingyue, keduanya menginginkan kematiannya. Siapapun lawannya, pertempuran pasti akan sangat sengit. Pertarungan pertama, Luo Qianqiu melawan Sikong Mingyue. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Seluruh penonton terdiam, pandangan mereka tertuju pada 2 siluet yang disebutkan namanya di atas panggung. Sosok tua itu sebenarnya tidak memilih Qin Wentian untuk pertarungan peringkat pertama, melainkan Luo Qianqiu dan Sikong Mingyue. Peringkat antara posisi pertama dan kedua. Pertempuran ini seharusnya menjadi puncak dari semua pertempuran yang diadakan di jamuan Junlin, bukan? Banyak yang berspekulasi dalam hati mereka. Sementara itu, Sikong Mingyue berjalan ke platform pertama, berdiri tepat di depan Luo Qianqiu. Keduanya sedikit membungkuk satu sama lain, menunjukkan rasa hormat mereka terhadap kekuatan masing-masing. Namun, pada saat yang bersamaan, jiwa astral mereka berdua termanifestasi dalam pancaran cahaya yang menyilaukan. Saat jiwa astral mereka dilepaskan, terdengar desahan tak terhitung dari para penonton. Keduanya melepaskan jiwa astral mereka. Dan di sekitar jiwa astral mereka, terlihat korona cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Ini menunjukkan
bahwa jiwa astral mereka berasal dari lapisan surgawi ketiga atau lebih rendah. Meskipun Luo Qianqiu mendaftar di Akademi Bintang Kaisar selama setahun, dia belum pernah melepaskan jiwa astralnya sebelumnya. Bukan karena dia ingin tetap tidak mencolok, tetapi karena dia belum pernah bertemu lawan yang sepadan yang akan memaksanya untuk melakukannya. Namun sekarang, dia akhirnya bertemu seseorang yang menurutnya cukup layak. Jantung para penonton berdebar kencang. Jiwa astral Luo Qianqiu adalah jiwa astral arwah petir, serta jiwa astral tipe lengan. Kedua jiwa astral Sikong Mingyue juga berasal dari lapisan surgawi ketiga. Dia sebenarnya memiliki jiwa astral 7 pembantaian dan jiwa astral tipe pedang. Sikong Mingyue benar-benar memiliki jiwa astral tipe pedang. Jiwa astral tingkat tinggi seperti itu. Dengan mempertimbangkan kombinasinya, jiwa astral mereka pasti akan memberi mereka kekuatan serangan yang mengerikan. Tidak heran jika tidak ada kultivator lain yang mampu melawan mereka. Lagi pula, bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, kemenangan bergantung pada kekuatan jiwa astral mereka. Semakin murni energi astralnya, semakin kuat serangan mereka. Bab 140. Melawan Sikong Mingyue. Qin Wentian memperhatikan dengan saksama pertarungan antara Luo Qianqiu dan Sikong Mingyue. Saat ia menatap jiwa astral mereka, ia teringat akan kemampuan bertarung kedua calon lawannya. Luo Qianqiu mampu melancarkan serangan telapak petir, mendominasi tanpa tertandingi. Jelas bahwa ia mampu menyalurkan kekuatan jiwa astralnya ke dalam serangannya. Sikong Mingyue juga demikian. Jejak kata pembantaian kuno miliknya memiliki ketajaman yang menakutkan karena ia memasukkan sifat-sifat jiwa astral tipe pedang ke dalamnya, yang menyebabkan serangannya begitu dahsyat, membuat orang lain tidak mampu bertahan. Luo Qianqiu dan Sikong Mingyue sama-sama sangat memahami berbagai cara untuk menggunakan kekuatan mereka. Lagi pula, Sikong Mingyue adalah salah satu dari dua kebanggaan Snowcloud dan tentu saja akan dibimbing oleh seorang ahli berpengalaman. Dan untuk Luo Qianqiu, asal-usulnya berasal dari 9 istana mistik. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Saat ini, Luo Qianqiu sudah berkonfrontasi dengan Sikong Mingyue. Sesosok revenant petir ilusi berdiri di belakang Luo Qianqiu. Ia berjalan maju perlahan sementara lengan revenant petir itu melesat ke depan dengan tekanan dahsyat, bermaksud memaksa Sikong Mingyue untuk bertarung jarak dekat. Namun, kekuatan jejak kata pembantaian kuno Sikong Mingyue juga luar biasa. Ia berhasil memperpanjang jarak antara mereka. Jejak kata itu tidak hanya dipenuhi aura yang sangat tajam dan menakutkan, tetapi juga mengandung rasa kehancuran di dalamnya. Dengan kekuatan sebesar itu, orang bisa membayangkan konsekuensi jika terkena serangannya. Kematian sudah pasti. Serangan yang sangat dahsyat. Tak heran mereka berdua adalah yang terkuat dengan peluang tertinggi untuk meraih gelar juara. Kekuatan serangan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangkis oleh yang lain. Sepertinya tingkat pembayaran yang ditetapkan oleh Heaven's Wonder tidak dihitung secara membabi buta, pikir para penonton. Serangan yang dilancarkan oleh Luo Qianqiu dan Sikong Mingyue semakin ganas seiring berjalannya pertarungan. Dan pada akhirnya, berbagai macam teknik bawaan dewa meletus saat platform berubah menjadi wilayah yang dipenuhi guntur dan kilat di tengah badai niat membunuh, memberi orang-orang perasaan bahwa kiamat telah tiba. Para penonton yang paling dekat dengan mereka semua mundur beberapa langkah. Seolah-olah Anda akan terbunuh oleh gempa susulan hanya dengan berada di dekat mereka. Sungguh luar biasa. Seru banyak orang, ini memang pertarungan untuk posisi pertama dan kedua. Mereka semua terlalu kuat hingga berada di level yang berbeda dari kontestan lainnya. Teknik bawaan Luo Qianqiu tampaknya sedikit lebih kuat. Jika ini berlarut-larut, dia pasti akan menjadi pemenangnya. Banyak orang berspekulasi. Saat suara ledakan menggema, aura kehancuran yang mengerikan merobek kehampaan, memaksa kedua kontestan untuk berpisah. Bahkan pakaian mereka pun robek dan compang-camping saat mereka muncul dari badai kehancuran. Namun, senyum sembrono terlihat di wajah mereka berdua. Memuaskan. Kalah di tanganmu, aku tak punya kata-kata lagi. Kau memang pantas menjadi juara perjamuan Junlin. Sikong Mingyue tertawa, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Lagi pula, dengan bakatnya, dia akan pergi ke Istana 9 Mistik cepat atau lambat. Dia tidak keberatan berteman sebelum pergi ke sana. Dia tentu saja juga mengetahui status Luo Qianqiu di dalam Istana 9 Mistik. Kau juga sangat kuat, tapi aku harus merepotkanmu untuk menerima posisi peringkat kedua. Luo Qianqiu tertawa.
Dia juga sangat terkesan dengan kekuatan Shikong Mingyue. Seandainya bukan karena misinya untuk melangkah ke tingkat ketujuh paviliun bintang surgawi, dia tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan Junlin. Jika demikian, seharusnya tidak ada kultivator dari alam sirkulasi arteri yang mampu melawan Shikong Mingyue. Dengan kehadiranmu di sini, posisi peringkat kedua pun tidak penting. Shikong Mingyue tertawa. Seolah-olah peringkat mereka sudah ditetapkan sejak awal. Para penonton menghela napas. Tingkat pembayaran yang dihitung oleh Heaven's Wonder sama sekali tidak salah. Dengan tingkat pembayaran terendah, Luo Qianqiu memiliki peluang terbesar untuk menjadi juara, sementara Shikong Mingyue berada di peringkat kedua. Satu-satunya variabel adalah Qin Wentian yang berhasil menorehkan prestasi gemilang hingga mencapai 3 posisi teratas. Setelah menyaksikan kekuatan Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue, tidak ada yang percaya bahwa Qin Wentian memiliki kekuatan untuk melampaui mereka. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Qin Wentian, yang duduk di platform ketiga yang menjulang tinggi, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar percakapan antara Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Luo Qianqiu adalah juaranya sementara Shikong Mingyue berada di urutan kedua? Lalu bagaimana dengan dia? Dia bahkan belum bertarung. Namun, keduanya tampaknya sudah mengira peringkat sudah ditetapkan, seolah-olah perjamuan Junlin sudah berakhir. Apakah kalian memperlakukan saya seperti udara kosong? Suara Qin Wentian yang lemah terdengar, menyebabkan beberapa penonton mengalihkan pandangan kepadanya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sepertinya Qin Wentian juga ingin memperebutkan gelar juara. Namun, percakapan antara Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue memang menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mengabaikan keberadaan Qin Wentian, memperlakukannya seperti udara kosong. Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue, yang sedang mengobrol, tiba-tiba mengerutkan kening. Seolah-olah suasana hati mereka yang baik telah dirusak oleh Qin Wentian. Luo Qianqiu menatap Qin Wentian. Di masa lalu, meskipun Qin Wentian mampu menangkis 3 serangannya, dia tidak pernah menganggap Qin Wentian terlalu tinggi. Dan untuk saat ini, tentu saja dia masih tidak akan menganggap Qin Wentian penting. Lagi pula, dia adalah Luo Qianqiu. Dulu di akademi, seandainya bukan karena seseorang memohon belas kasihan kepadaku, aku pasti sudah membunuhmu. Dan saat badai salju itu, kau beruntung, menggunakan trik-trik kecilmu untuk memblokir 3 seranganku. Selain saat di hutan gelap, kau sudah lolos dari kematian 3 kali. Bayangkan, hari ini kau masih berani berdiri di depanku? Apakah kau berpikir aku tidak mampu membunuhmu? Luo Qianqiu menatap Qin Wentian. Lalu kenapa kalau Qin Wentian berbakat? Lalu kenapa kalau dia berada di peringkat ketiga? Baginya, tidak ada bedanya antara seseorang yang berada di peringkat ketiga dan seseorang yang berada di peringkat ke-10. Disinilah letak kesalahanmu, jawab Qin Wentian dengan tenang. Luo Qianqiu sedikit terkejut sambil tertawa. Betapa bodohnya orang ini. Apakah benar-benar ada benar dan salah di dunia ini? Tentu saja ada. Kurasa kau seharusnya tidak melupakan hari itu di hutan gelap, ketika kau berusaha membunuhku bersama para pengikutmu. Saat itu, aku menggunakan kekuatan senjata ilahi dan membantai para pengikutmu sementara kau berdiri di samping, tidak berani mendekat. Apakah kau masih ingat? Qin Wentian melanjutkan dengan tenang. Kau benar-benar merasa bangga karena telah menggunakan kekuatan senjata ilahi. Luo Qianqiu membalas dengan nada meremehkan. Saat itu di akademi, seberapa jauh tingkat kultivasimu lebih tinggi daripada milikku? Betapa mudahnya kau membunuhku? Bukankah kau juga bangga akan hal itu? Qin Wentian tertawa dingin sambil melanjutkan. Pikirkan baik-baik. Karena aku memiliki senjata ilahi bersamaku selama di hutan kegelapan, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak memilikinya saat di akademi? Jika saat itu kau benar-benar berniat membunuhku, menurutmu siapa yang akan mati hari itu? Kata-kata Qin Wentian membuat wajah Luo Qianqiu menegang. Kilatan cahaya yang sangat dingin terpancar dari matanya. Tak perlu diragukan lagi, kau pasti sudah mati seperti anjing. Jadi katakan padaku, hak apa yang kau miliki untuk masih bersikap angkuh di depanku? Qin Wentian berkomentar sinis, membuat Luo Qianqiu mendengus dingin. Kejadian hari itu telah disaksikan oleh banyak orang di akademi, dan tidak hanya itu, ada juga desas-desus yang menyebar. Qin Wentian ingin mempermalukannya di depan banyak penonton dengan mengungkap kejadian ini di depan umum. Jika Lin Hua tidak memohon belas kasihan kepada Qin Wentian hari itu, dialah yang akan mati. Dan mengenai badai salju hari itu, kita sudah sepakat sebelumnya.
Aku hanya perlu memblokir 3 seranganmu. Aku sudah melakukannya, tetapi kau malah menyerang untuk keempat kalinya. Kau tidak mampu menggunakan kekuatanmu untuk membuktikan harga dirimu, namun kau malah ingin menggunakan kejadian ini untuk mengejekku? Mungkin kau merasa bangga dengan tindakanmu yang tidak tahu malu. Qin Wentian berbicara lagi, tetapi Luo Qianqiu tidak melanjutkan. Raut wajahnya sedingin es. Dasar bocah bermulut tajam. Tapi, apa gunanya? Pada akhirnya, kekuasaanlah yang berbicara paling lantang, balas Luo Qianqiu dengan sarkasme. Qin Wentian perlahan berdiri, menutup matanya sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, matanya terbuka lebar. Tatapannya menajam berkali-kali, seperti ketajaman pedang yang terhunus dan sangat tajam. Dia sudah melakukan persiapan untuk menghadapi 2 pertempuran terakhir. Kau benar sekali. Pada akhirnya, kekuatanlah yang berbicara paling lantang. Qin Wentian setuju. Di hadapan kekuatan sejati, semua kata-kata dan strategi tidak ada gunanya. Ayo, kita bertarung. Suara lembut Qin Wentian terdengar. Volume suaranya tidak keras, tetapi seolah memiliki kekuatan yang aneh. Di dalamnya terkandung sedikit aura yang mampu mencapai surga, serta hati yang teguh. Saat ini, Qin Wentian berdiri di sana, berhadapan langsung dengan 2 elit terkuat di perjamuan Junlin. Jika dia ingin maju, dia harus mengalahkan mereka. Shikong Mingyue versus Qin Wentian. Pada saat itu, suara sosok tua terdengar melayang. Badai mulai terbentuk di tengah udara. Pertarungan seru antara Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue baru saja berakhir. Akankah Qin Wentian mampu menghadirkan pertarungan dengan level serupa? Dalam pertarungan ini, ia akan melawan Shikong Mingyue. Jika kalah, ia tidak lagi memenuhi syarat untuk menantang Luo Qianqiu. Karena kau sangat ingin mati, aku akan membantumu dengan memberitahu semua orang bahwa keberadaanmu tidak berharga di dunia ini. Shikong Mingyue meludah. Qin Wentian tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat tombak kunonya dan mengarahkannya langsung ke Shikong Mingyue. Niatnya jelas bahkan tanpa kata-kata. Shikong Mingyue melangkah ke peron ketiga sambil perlahan berjalan menuju Qin Wentian. Dengan setiap langkah yang diambilnya, nafsu membunuh yang dipancarkannya semakin meningkat. Sesungguhnya, orang yang bodoh tidak takut. Shikong Mingyue telah melepaskan kedua jiwa astralnya. Jiwa-jiwa itu bersinar dengan pancaran kemasan saat ia bermandikan cahaya astral. Energi kehancuran yang mengerikan yang berasal dari jiwa astral 7 pembantaian menyembur keluar dalam gelombang. Qin Wentian juga melepaskan kedua jiwa astralnya. Tapi tunggu, mengapa jiwa astralnya tampak lebih cemerlang dibandingkan dengan milik Shikong Mingyue? Dia adalah satu-satunya di seluruh perjamuan Junlin yang memiliki keunggulan dalam tingkatan dan kualitas jiwa astral dibandingkan mereka, tetapi sungguh disayangkan. Mengingat tingkat kultivasinya saat ini, dia ditakdirkan untuk tidak mampu melampaui mereka. Mati! Telapak tangan Shikong Mingyue bergetar saat dia mengirimkan jejak kata pembantaian kuno. Tekanan yang dihasilkan menghantam Qin Wentian. Tombak kuno itu mengiris kehampaan, menghantam jejak kata hingga jejak kata itu hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan yang terkandung dalam satu jejak kata saja sudah cukup untuk membuat lengannya gemetar. Orang bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Shikong Mingyue dengan kejam melompat ke udara, niat membunuhnya berkobar. Banyak jejak kata pembantaian kuno muncul, semuanya melesat ke arah Qin Wentian. Tekanan luar biasa yang mereka pancarkan begitu kuat, sehingga seolah-olah mereka ingin melahap Qin Wentian, membunuhnya di tempat dia berdiri. Betapa kejamnya! Jelas sekali dia ingin membunuh Qin Wentian untuk membalas dendam atas pedang kedua dan malam ketiga. Banyak orang diam-diam berspekulasi dalam hati mereka. Akankah Qin Wentian, seorang jenius yang baru saja naik daun, jatuh selama perjamuan Junlin ini? Bersambung.